Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proton Audio Production. Oke, melanjutkan video yang kemarin. Ini kita lanjutkan ke bagian setup atau setting dari manajemen. Pada intinya setiap manajemen memiliki fungsi dan fitur yang sama. Mungkin hanya yang berbeda dari cara setup atau cara settingnya. Oke, bagaimana setting untuk manajemen Behringer DCX ini dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Oke, mari kita simak bersama. Oke, kita lanjut ke bagian input dulu. Jadi inputnya ini ada 3, A, B, C. Kalau yang tipe DCX 2496LE itu inputnya hanya ada 2. Secara fungsi dan fitur sama. Oke. Untuk memulai memprogram, di bagian input kita tinggal pencet tombol ini seperti ini. Bila kita pencet tombol A, nanti bagian B atau C ada yang kedip, itu berarti ngeling. Jadi input A sama input B itu ngeling jadi satu. Artinya bila kita setup di input A, input B otomatis akan ikut. Misalkan seperti ini. Ini gain pada input A ini 0 dB. Bila kita rubah, misalkan jadi 1 dB, ini yang B juga ikut langsung 1 dB. Nah, untuk melepas linknya atau meng-off-kan linknya, kita bisa pencet tombol setup. Di setup ini ada tulisan 1/6. Ini untuk, jadi di setup ini ada 6 halaman. Untuk merubah bagian link ini kita ada di halaman pertama. Jadi di halaman pertama ada output konfigurasi, ada out stereo link. Ini untuk link bagian output. Ada input stereo link A plus B. Ini kita off kan. Kita putar kiri, off, oke. Kita lepas lagi setupnya. Nah, begitu kita pencet tombol A, ini nggak akan ada yang nyala. Nih. Input A tadi 1 dB, kita kembalikan ke 0 dB. Maka yang B dan yang C tetap, ini yang B tadi 1 dB. Ini nggak ikut. Oke. Pada intinya antara A, B maupun C ini fiturnya sama. Jadi misalkan kita A, nah di sini ada 1/5. Jadi masing-masing input ini ada 5 halaman. Untuk halaman pertama itu hubungannya sama gain. Gain ini bisa kita setting dari minus 15 dB (0 dB) atau plus 15 dB. Oke, kalau saya biasanya tetap di 0 dB. Untuk halaman yang kedua, kita bisa pencet pick. Ini yang bagian atas berubah 2/5. Jadi halaman kedua dari 5 halaman. Untuk halaman kedua ini isinya delay. Kalau kita mau on off kan tinggal putar rotarinya. Ini on, ini off. Bila kita mau merubah parameternya, ini geser param. Ini ada distance sama time. Ini bisa kita rubah. Ini dari 0 sampai ke 200 meter. Oke. Yang perlu diperhatikan bila kita main delay input, itu dipastikan bagian output nanti juga delaynya posisi on. Jadi bila kita merubah delay posisi input, keseluruhan output yang ikut di bagian input A misalkan itu langsung
keseluruhan berubah delaynya, asalkan kita on kan juga. Untuk distance sama time ini hanya kalibrasi aja, yang distance ini satuannya meter, yang time satuannya millisecond. Berikutnya ada EQ. Bila kita ingin mempergunakan EQ ini bisa kita on kan dengan menggeser rotari. Ini on, ini off, tinggal muter aja. Oke, misalkan kita on kan, di sini ada NR1, tipe, frekuensi, gain, Q atau bandwidth. Ini tipe equalizernya, jadi bisa ini ada LP, ada BP sama high pass. BP ini band pass. Perubahannya seperti apa? Oke, kita coba. Nah, enaknya manajemen Behringer ini layarnya cukup lebar. Jadi apa yang kita rubah langsung bisa ditampilkan di layar. Misalkan ini frekuensi, gainnya kita naikkan. Biar kelihatan, ini saya buat besar. Nanti perubahannya seperti apa. Ini posisi frekuensi 1 kilo kita naikkan gainnya 5 dB. Sekarang bandwidthnya saya rubah. Ini bandwidth, ini lebar frekuensi. Semakin kecil nilainya, frekuensinya semakin melebar. Ini paling kecil 0,1 tambah lebar. Semakin kita besarkan sampai 10 ini tambah mengerucut. Semakin sempit. Oke, ini posisi band pass. Nah, sekarang kalau ke low pass, ini seperti apa? Nah, ini low pass. Oke, bila posisi low pass dengan frekuensi 1 kilo, gain 5 dB, frekuensi 1 kilo ke bawah, itu keseluruhan ikut naik menjadi 5 dB. Ini plus 5 dB dari bawah ke atas. Kalau tadi posisi band pass ini cuman kanan kirinya aja yang ikut. Kalau low pass yang sebelah kanan nggak ikut, jadi kiri ikut semua. Nah, di sini ada, bisa kita rubah juga. Bisa 12 atau bisa 6. Ini kayak semacam celupnya. 6 lebih landai, 12 lebih curam. Sekarang yang high pass. High pass kebalikannya dari low pass. Ini sama. Ada 6 dB juga 12 dB. Nah, sedangkan ini ada NR1. Ini bisa kita geser di titik frekuensi berikutnya. Nah, misalkan kita sudah setup untuk 1 kilo plus 5. Terus kita butuh frekuensi lainnya yang perlu kita cut. Ini bisa kita rubah ke geser kedua. Nah, jadi bedanya nih, ini yang satu ini sudah terisi 5 dB. Bila kita geser kedua, ini menjadi kosong. Ini untuk layer berikutnya. Nah, kita geser, ini tidak berubah frekuensi yang tadi sudah kita setup. Misalkan kita menginginkan di frekuensi 200, kita cut. Tinggal kita turunkan. Tipe bandwidth bisa kita atur. Ini seperti itu. Bisa ke berikutnya dan berikutnya lagi. Oke. Jadi untuk di B maupun C ini sama. Oke, equalizer sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Untuk yang berikutnya nomor 4, ini dynamic EQ. Nomor 4 dan nomor 5 ini satu kesatuan.
jadi satu fungsi di dua halaman. Makanya yang pertama, yang nomor 4 ini ada on off-nya, yang kedua tidak ada. Jadi ini satu fungsi. Nah, bagaimana pengoperasiannya ini saya terangkan di lain kesempatan, karena ini butuh praktek langsung atau butuh inputan suara biar jelas perubahannya seperti apa. Oke, bagian inputannya sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian output. Oke, untuk yang berikutnya, untuk bagian output. Jadi pada intinya output 1 sampai output 6 itu isinya sama. Ini fiturnya seperti apa? Seperti apa saja? Ini kita pencet dulu. Di output 1, yang pertama, halaman yang pertama, ini ada 1/8. Halaman pertama ada general. General ini untuk memilih inputan. Jadi output 1 mau kita ambilkan inputan dari A, B atau C, ini settingnya di sini. Ini bisa kita naikkan paramnya. Kita geser. Ini input source A, B, C maupun sum. Terus di bawahnya ini penguatannya bisa kita minus sampai 15 dB, juga plus sampai 15 dB. Oke. Kalau output 1 name ini tidak mempengaruhi jenis settingan kita. Misalkan di sini tertulis live low, bisa full range atau apa, high, mid. Ini hanya sebatas tanda saja. Jadi untuk settingan nanti tergantung di Xovernya. Oke, lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua, ini untuk settingan Xover point atau crossovernya. Ini biasanya linknya saya off-kan dulu. Biar nanti ini kita free-kan dulu, biar nanti kita setting untuk frekuensinya tidak ngikut. Jadi ini langsung berdiri sendiri-sendiri. Kalau ini posisi link, nah, jadi antara output 2 dan output 1 ini frekuensinya langsung gabung. Kalau linknya kita free-kan, ini kita bisa lebih bebas dalam menggeser frekuensi. Kita buat free, putar ke kiri. Oke, yang sebelah kiri ada tipe sama frek, yang sebelah kanan juga sama tipe sama frek. Ini untuk frekuensi bawah dan untuk frekuensi atas. Tipe ini adalah slope-nya. Ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk Xovernya atau crossovernya. Untuk frekuensinya seperti apa nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Ini yang penting kita tahu fungsi masing-masing halamannya. Jadi untuk misalkan sub harus frekuensi berapa sampai berapa, low mid berapa sampai berapa, dan seterusnya. Ini yang penting kita sudah tahu fungsi di masing-masing halamannya. Oke, lanjut berikutnya. Yang ketiga ini EQ, sama kayak yang tadi di bagian input. Kalau mau kita pakai tinggal on kan. Untuk tipe, frekuensi, gain dan seterusnya ada di sama kayak di bagian input yang tadi. Lanjut. Yang keempat ini sama dynamic EQ. Ini ada 2 halaman. Dynamic EQ bisa kita off kan dan kita on kan. Ini 2 halaman. Jadi yang keempat, halaman 4 sama halaman 5 ini satu fitur.
Oke, settingnya kayak apa nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Selanjutnya ini limiter. Kalau mau kita pakai tinggal putar di on kan, di off kan. Threshold nilainya berapa ini menyesuaikan dari power dan speaker. Jadi ini bisa beda-beda di masing-masing sistem. Tidak bisa kita buat harus nilainya sekian. Berikutnya di halaman 7 ini ada polarity sama pas polarity untuk membalik atau menginvert atau dibuat normal. Ini kita putar invert, ini balik polarity, balik plus min, bisa normal. Pasenya sudutnya bisa kita geser. Oke. Berikutnya yang terakhir 8/8 ini ada delay. Kalau mau kita pakai tinggal kita on kan. Kalau nggak mau pakai off. Misalkan kita on kan, link ini sama kayak pengaturan di Xover. Jadi kalau linknya kita on kan, nanti output 1 dan output berapa gitu nanti bisa langsung gabung. Kalau kita mau berdiri sendiri-sendiri sebaiknya kita off kan aja. Di sini ada short sama long. Jadi ini sama-sama delaynya, hanya beda di kalibrasi. Kalau short itu satuannya milimeter. Jadi ini satuannya milimeter. Kalau yang long itu langsung satuannya ke meter. Jadi misalkan kita butuh settingan di cuman langsung 1 meter, untuk lebih cepat kita langsung pakai di ini, di 1 meter. Ini yang bawah millisecond timesnya. Jadi yang atas satuannya meter, yang bawah millisecond. Kalau misalkan kita butuh lebih selektif lagi atau lebih lebih detail, itu kita tambahi dengan yang mili. Jadi misalkan seperti ini. Jadi yang atas 10 mili, yang bawah 1 meter. Berarti ini kita jumlahkan. Berarti delaynya 1 meter 10 mili atau 101 atau 1,01 meter. Jadi seperti itu. Ini delaynya cukup panjang. Bisa sampai 200 meter. Oke, seperti itu. Balik lagi ke yang tadi. Jadi antara output 1 sampai output 6 itu sama. Isinya ada 8 halaman. Oke, sampai di sini dulu untuk cara setting dari manajemen Behringer. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen.